Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu GPAI? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang kompetensi pedagogik, terutama kompetensi pedagogik 1, yaitu merencanakan pembelajaran terkait dengan rangkuman materi dan contoh soal. Seperti apakah? Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, kompetensi guru adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas sebagai guru yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Kompetensi guru tertuang secara resmi pada regulasi terkait dengan pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005, yaitu tentang guru dan dosen. Kompetensi guru terdiri dari 4 macam. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sangat memahami ini, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik Bapak Ibu adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan ragam potensi yang dimilikinya. Jadi, kompetensi pedagogik yang harus dimiliki Bapak Ibu meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk bisa mengaktualisasikan potensi mereka. Nah, dalam video kali ini kita fokus pada memahami kompetensi pedagogik 1, yaitu kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran peserta didik. Bapak Ibu, dalam merancang pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, identifikasi kompetensi. Yang ketiga adalah penyusunan program pembelajaran. Indikator dari kompetensi pedagogik 1, yaitu kemampuan guru di dalam perencanaan pembelajaran, maka indikatornya adalah yang pertama, guru mampu merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran seperti merumuskan tujuan pembelajaran dengan kompetensi yang ingin dicapai, memilih jenis strategi atau metode pembelajaran yang sesuai, menentukan langkah-langkah pembelajaran, dan menentukan cara memotivasi peserta didik. Kemudian indikator seorang guru yang memiliki kecakapan pedagogik 1 pada poin yang kedua adalah guru mampu merencanakan pengorganisasian bahan pelajaran secara runtut dan sistematis. Kalau poin 1 tadi adalah terkait dengan kecakapan seorang guru di dalam membuat rencana pembelajaran atau RPP Bapak Ibu, mulai dari merumuskan tujuan, menentukan strategi atau metode, merumuskan langkah-langkah pembelajaran, dan upaya memotivasi peserta didik, maka yang kedua adalah kemampuan mengorganisasikan bahan pelajaran atau menyusun bahan ajar Bapak Ibu. Kemudian indikator pedagogik 1 pada poin yang ketiga adalah
guru mampu merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran sarana prasarana yang sesuai. Kemudian indikator yang keempat adalah guru mampu merencanakan pengelolaan kelas, diantaranya yaitu mampu menentukan alokasi belajar mengajar, kemudian mampu menentukan cara pengorganisasian siswa agar mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah guru mampu merencanakan model penilaian hasil belajar seperti menentukan macam-macam bentuk penilaian serta membuat instrumen penilaian hasil belajar. Jadi Bapak Ibu, kompetensi pedagogik 1 ya harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama mampu membuat perencanaan pembelajaran yang baik, yaitu RPP, kemudian mampu membuat bahan ajar secara runtut dan sistematis, kemudian mampu merencanakan penggunaan media dan sumber belajar yang baik, yang efektif, kemudian mampu merencanakan pengelolaan kelas. Jadi ketika pembelajaran di kelas, dalam perencanaan ini dimungkinkan bahwa dalam perencanaan yang efektif itu ketika dilaksanakan di kelas, maka baik alokasi waktu bisa terlaksana secara efektif, dan selama pembelajaran itu siswa bisa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah guru mampu merencanakan model penilaian hasil belajar, bentuk penilaiannya apa, kemudian mampu membuat instrumen penilaian hasil belajarnya. Kemudian terkait dengan kompetensi pedagogik 1, Bapak Ibu, di antara contoh soal dan jawabannya, yang pertama, kurikulum yang dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi peserta didik yang manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Pernyataan di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kira-kira apa Bapak Ibu jawabannya? Di sini kata kuncinya adalah kurikulum dikembangkan berdasar prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral dalam mengembangkan kompetensinya. Ini kata kunci di soal ini Bapak Ibu. Jawabannya apa menurut Bapak Ibu? Ya, betul. Jawabannya adalah E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jadi kuncinya E, Bapak Ibu. Sekarang nomor 2, Bapak Ibu. Contoh soal pedagogik 1 nomor 2. Menerapkan suatu prinsip atau applying a principle, membuat model atau model building, mengevaluasi, merencanakan atau planning,
memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan atau extrapolating, meramalkan atau predicting, menduga atau mengemukakan pendapat atau mengambil kesimpulan atau inferring, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir apa. Optionnya atau pilihan jawabannya adalah A, berhubungan dengan mencari keterangan atau dealing with retrieval, B, memproses atau processing, C, menerapkan dan mengevaluasi, D, perilaku yang kreatif, E, perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil pertimbangan keputusan atau kompleks, logical, dan judgmental behavior. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Ya, betul. Jawabannya adalah C, menerapkan dan mengevaluasi. Contoh soal yang ketiga, Bapak Ibu. Mensintesiskan, mengelompokkan, menjelaskan, mengorganisasikan, meneliti atau melakukan eksperimen, membuat analog, mengurutkan, itu termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir apa? Pilihan jawabannya berhubungan dengan mencari keterangan atau dealing with retrieval, memproses atau processing, menerapkan dan mengevaluasi, D, perilaku kreatif, yang E, perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil pertimbangan atau keputusan, kompleks, logical, judgmental behavior. Jawabannya yang mana, Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah B, tingkat berpikir memproses. Jadi, mensintesiskan, mengelompokkan, menjelaskan, mengorganisasikan, meneliti, melakukan eksperimen, membuat analog, mengurutkan, itu termasuk kata kerja operasional memproses. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya, guru dalam mengidentifikasi materi pelajaran hendaknya mempertimbangkan 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, kemanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas kedalaman dan keluasan materi pelajaran. 4. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. 6. Alokasi dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pelajaran di AMPU, guru harus memperhatikan nomor berapa saja, Bapak Ibu? Potensi peserta didik, tingkat perkembangan fisik, dan lain-lain, kebermanfaatan, kemampuan guru, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, dan alokasi dana.
Yang mana yang harus dipertimbangkan dalam mengidentifikasi materi pembelajaran? Apa Bapak Ibu jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Yang harus kita perhatikan di dalam mengidentifikasi mata pelajaran yaitu potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran dan relevansi dengan karakteristik daerah, kemudian tingkat perkembangan peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, kemudian struktur keilmuan dan keluasan materi, kemudian yang kelima adalah relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan serta alokasi waktu Bapak Ibu. 1, 2, 3, dan 5. Sementara kemampuan guru, ketersediaan referensi, dan alokasi dana tidak termasuk faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengidentifikasi materi pelajaran. Nomor 5. Standar ketuntasan minimal belajar ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Intake siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Bakat dan minat siswa, dan yang E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Yang manakah Bapak Ibu jawabannya? Ya, betul. Jadi yang harus dipertimbangkan dalam menentukan ketuntasan minimal belajar siswa adalah pada poin E, yaitu intake siswa atau input siswa, kualitas siswa, kemampuan dasar siswa, kemudian tingkat kesulitan dan sarana pendukung yang ada. Jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Nomor 6. Untuk memudahkan dalam penetapan materi pembelajaran, maka dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, dan yang E. Sumber belajar. Ini berarti masih kurikulum 2013 Bapak Ibu ya. Soal yang berhubungan dengan kurikulum 2013. Manakah Bapak Ibu jawabannya? Jadi dalam penetapan materi pembelajaran kita mengacu pada rumusan? Ya, jawabannya adalah A. Rumusan kompetensi dasar. Jadi jawabannya A. Nomor 7. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar, B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya, C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan, D. Merencanakan program remedi, E. Mengadakan tes remedi. Yang manakah jawabannya? Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisa untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain, ya, yaitu jawabannya adalah C. Untuk mencari titik kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Nomor 8, Bapak Ibu. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut: memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesungguhan lebih tinggi,
memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Diberikannya materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Yang E, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Pilihannya adalah ya. Siswa tersebut diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dengan pengerjaan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi karena sudah mampu meraih ketuntasan belajar secara optimal. Berikutnya nomor 9 Bapak Ibu, soal yang terkait dengan pedagogik 1. Dalam menentukan materi pokok atau lesson content hendaknya mencakup sebagai berikut. A. Pengetahuan, keterampilan, sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Garis besar model, pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang digunakan yang memungkinkan siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, termotivasi, menaruh minat, tertantang untuk menemukan sendiri pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang harus dikuasai. C. Berisi bagaimana proses dan hasil belajar yang akan dievaluasi atau dinilai. D. Berisi alokasi waktu yang diperlukan untuk mempelajari setiap standar kompetensi. E. Berisi bahan ajar atau literatur dan sumber belajar lainnya. Yang manakah yang harus kita pertimbangkan di dalam menentukan materi pokok Bapak Ibu? Apakah pengetahuan, keterampilan, sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dikuasai siswa untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar? Ataukah pendekatan dan strategi secara metode pembelajaran? Apakah proses dan hasil belajar, alokasi waktu, atau literatur? Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Jadi yang harus kita pertimbangkan di dalam menentukan materi pokok harus berisikan pengetahuan, keterampilan, sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dikuasai siswa, yang harus dipelajari siswa untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang hendak dicapai. Jadi jawabannya adalah A. Terakhir, Bapak Ibu, nomor 10, soal yang terkait dengan kompetensi pedagogik 1, yaitu perencanaan pembelajaran. Soalnya, dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Potensi peserta didik, B. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. C. Kebermanfaatan bagi pendidik atau guru. D. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, lingkungan, dan dunia kerja. Yang manakah Bapak Ibu yang harus kita pertimbangkan ketika mengidentifikasi materi pelajaran? Kecuali, hati-hati soalnya kecuali. Ya, jawabannya adalah C. Yang harus kita perhatikan di dalam mengidentifikasi materi pembelajaran Bapak Ibu, yaitu potensi peserta didik,
tingkat perkembangan peserta didik, aktualitas, kedalaman dan keluasan materi, dan relevansi materi dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kecuali C, kebermanfaatan bagi guru. Kebermanfaatan bagi guru tidak menjadi salah satu pertimbangan di dalam mengidentifikasi materi pembelajaran. Jadi jawabannya kecuali C. Demikianlah Bapak Ibu GPAI, sedikit sharing tentang rangkuman materi pedagogik 1, yaitu perencanaan pembelajaran. Apabila ingin belajar lebih puas terkait dengan soal-soal ini sumber soalnya, linknya. Demikianlah Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.